Islam ini akan jaya dengan dua perkara. Satu, jihad fisabilillah. Yang kedua, ilmu. Kita lihat Gaza Palestina hari ini, tetap tegak, tetap kokoh, berdiri tegak, tak menyerah. Kenapa? Sedang memperjuangkan Islam. Jihad. Kenapa? Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah awal dakwah Islam, Masjidil Haram belum bisa dikuasai. Jangankan ibadah, tawaf, haji, umrah dan seterusnya waktu itu, sekedar datang ke Masjidil Haram. Rasulullah SAW ke Masjidil Haram, ke Ka'bah disirami kotoran, dihalang-halangi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa sahabat-sahabat yang lain berdarah-darah di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah. Enggak boleh. Kenapa? Karena orang musyrik Mekah itu paling anti dengan Islam. Orang-orang yang dahulu masuk Islam, apa jaminan dari Allah? Ridha Allah. Lalu apa? Masuk surga. Ini Muhajirin yang lebih dulu masuk surga dijamin Allah. Ansar yang lebih dulu memeluk Islam dijamin Allah masuk surga. Sahabat itu namanya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena tidak bisa belajar di Masjidil Haram, tidak bisa ceramah di Masjidil Haram, akhirnya Rasulullah SAW memilih rumah itu menjadi tempat belajar majelis ilmu. Rumah siapa tadi? Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau bahasa sekarang, inilah pesantren pertama dalam Islam. Kenapa? Rasulullah SAW di rumah itu, di tempat itu, mengajarkan wahyu kepada sahabat, menghafalkan Al-Quran di dada-dada para sahabat, mengajarkan kepada sahabat tentang tauhid iman, jangan sekutukan Allah, sembah hanya Allah, masalah iman. Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tempat rumah ini strategis. Tempatnya di Bukit Sofa. Bapak yang pernah haji umrah pasti tahu Bukit Sofa itu di mana. Kalau kita dari Ka'bah kiri atau kanan? Belum pernah. Belum ada, masya Allah. Paling tidak kan pernah lihat siapa? Iya kan? Dengar kan? Ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Ini sejarahnya siapa itu? Bunda Siti Hajar. Iya kan? Ketika beliau kehabisan bekal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kering air susunya, sementara Ismail kecil diletakkan di samping Ka'bah. Itulah namanya pinggir Ismail. Bangunan setengah dari Ka'bah, setengah belakang. Disitulah Ismail diletakkan. Kondisi seperti itu, berlarilah Bunda Hajar menuju Bukit Sofa. Kalau kita dari Ka'bah menghadap bukit ini, Sofa itu di kanan, Marwah di kiri. Naik ke Bukit Sofa dengan harapan ada kafilah dagang, ada orang-orang musafir yang lewat, minta makan, minta minum. Rupanya ada. Lari ke Bukit Marwah, sama. Berapa kali? 7 kali. Tiba-tiba, karena tidak ada bantuan manusia, Allah turunkan bantuannya. Zam-zam mengalir dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Apa arti zam-zamnya? Ijma'i wa tajamma'i, berkumpul dan berkumpul. Akhirnya apa? Air itu mengalir membesar sehingga menjadi sumur zam-zam. Itulah sejarah Bukit Sofa. Di mana belajarnya? Dalam Al-Quran. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Orang yang berhaji wajib sa'i di Bukit Sofa, Bukit Marwah itu juga.
diperintah Allah laksanakan. Itulah Islam. Sekarang kan orang banyak tanya, disuruh sholat berapa dibayar? Disuruh puasa berapa dibayar? Itulah manusia sekarang. Serba materi. Coba ini orang serba pasti ramai. Orang serba pastilah pengajian gini-gini aja. Mudah-mudahan insya Allah bertahan. Ini juga hebat ya, ramai ya. Mudah-mudahan bertahan. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Sunnah Rasulullah SAW itu kita laksanakan, kita ikuti, kita hadir berpahala. Tak nampak pahala itu. Kalaulah pahala sholat maghrib nampak Bapak sekalian, akan full sholat itu. Orang berbondong-bondong. Kalau nampak pahala majelis taklim, orang ramai itu sholat dengar taklim, dengar pengajian, dengar ceramah. Tak nampak. Kenapa? Ini kasih Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu beriman yakin dengan yang gaib. Allah itu nampak? Tidak. Beriman, percaya, yakin, wajib. Begitu juga pahala. Siapa yang bilang pahala itu ada? Allah. Di mana dalam Al-Quran? Dosa ada? Ini lagi musim haji. Haji itu, mohon maaf kita lompat ya. Nanti kita baru lihat. Saya ingin kalau fikih ini dia kan kajian tematik. Maunya ada bukunya. Tapi kalau ibu bapak suruh hukuman baik, macam deklarasi lagi. Kenapa perlu buku? Belum lagi nanti selesai saya ceramah, saya yakin ibu bapak belum pakai saya. Gak usah keluar musola sampai dulu. Belum lagi saya selesai ceramah, udah lupa. Coba saya. Di mana Rasulullah SAW tadi menyadari soal ini? Masih ingat kan? Alhamdulillah masih ingat. Insya Allah nanti saya akan bawa buku namanya Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis berbahasa Arab. Saya akan bukan bagi bapak suruh beli nggak usah. Saya karena saya yakin dari awalnya ini banyak utang apa itu. Dia tahu aja, tahu sama gitu. Karena orang Indonesia itu apa saja, orang yang paling pelit untuk itu. Saya ngajar di kampus, mahasiswa itu baca bukunya cuma dua. Satu ketika disuruh dosen, yang kedua ketika ujian. Cuma dua. Coba aja. Ya mahasiswa di sini. Anak di sana. Anak kita itu. Anak. Bukan mirip, Bang. Mirip mamanya. Mirip mamanya. Dia apa pandai? Pandai mirip mamanya. Di sana apa ya? Hah? Tarbiyah. Oh, jadi ekonomi dan nanti kalau jumpa tegur lah ya kan kita ngopi-ngopi. Betul tadi kan? Paling sulit beli. Tapi kalau beli bisa ambil dia Pak. Subhanallah. Buku ini alisan. Ma waratha dinaran wala dirhaman innama waratha al-ilm. Rasulullah SAW tak meninggalkan, tak mewariskan dinar, emas, dirham, perak, uang banyak, simpanan juga, harta melimpah, kebun luas muda. Apa yang diwariskan Rasulullah SAW? Ilmu. Ada ilmu wa aliyun baru. Aku ini adalah ilmu. Semua ilmu ada di diri Rasulullah SAW. Itu bukannya siapa? Ali bin Abi
bin Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti kita akan coba baca supaya ini ya. Di mana-mana buku fikih pasti bab pertama bab tohara. Bab tohara. Apa itu? Suci. Apa maknanya? Apakah suci fisik jasad saja? Yang paling penting ketika kita masuk mushola masjid adalah suci. Rasulullah SAW di dalam Al-Quran itu mengajarkan semua tentang tauhid. Waktu itu belum ada sholat, belum ada zikir, belum ada puasa, belum ada zakat. Tauhid. Kenapa? Tauhid ini pembentukan akhlak kepada Allah. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah cuma satu. Apa itu? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menjadikan manusia ini berakhlak. Apa akhlak ini? Bermoral, berperilaku baik, beretika. Etika moral sedang diinjak-injak. Itulah tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang paling utama dipelajari adalah akhlak kepada Allah. Coba ibu sekalian, kenapa ada pakai sepatu? Pakai sandal? Kenapa? Akhlak kepada Allah di rumahnya, di rumah Allah. Kita mungkin sering jalan-jalan keluar negeri kemana-mana gitu, tapi lupa jalan ke masjid. Itu mana kayak gitu? Jalan-jalan ke Eropa, keluar negeri kan masjid lupa jalan. Naudzubillah wa nastaghfirullah. Ini rumah Allah. Ada akhlaknya di sini. Makanya disebut apa? Mushola. Apa arti mushola? Apa musholanya? Tempat sholat. Masjid tempat sujud. Sholat yusolli sholatan tasliyatan. Sholli la tusolli musollan musollan. Ismul makan, tempat sholat. Ini makanun lis sholat. Bahwa musollah namanya musollah, tempat sholat. Masjidun sajada yasjudu sajadatan sujudan usjudlah tasjud. Masjidun ismul makan ay makanun lis sujud. Artinya apa? Tidak ada orang ke masjid ke musola lalu di dalam joget-joget. Kenapa? Kenapa ada orang sudah haji bahkan tadi sholat tapi akhlaknya rusak? Pasti akhlak kepada Allah rusak. Mohon maaf, haji amalan paling tinggi dalam Islam. Kenapa? Karena ada satu surah dalam Al-Quran bercerita khusus tentang haji. Namanya surah Al-Hajj. Siapa namanya? Imam, Masya Allah, Imam. Naik bola ya? Tapi berubah. Surah Al-Hajj itu di juz berapa? Wah, payah kita. Tanya-tanya. Surah Al-Hajj, ya, juz 17. Juz 17. Surah khusus tentang haji. Artinya apa? Haji itu domainnya takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah pergi haji, bekal duit, bekal rial, bekal pakaian, bekal makanan, tapi ingat, bekal paling baik adalah takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Lakukan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Itulah takwa. Kesimpulannya, bagaimana kita mengumpulkan akal atas nafsu? Jawabannya adalah siapa? Ini nanti semakin berilmu, insya Allah semakin
Semakin gak berilmu kita, maka di situ kita dihinakan. Negara kita ini pilpres kemarin itu sombong. Ya, cuma 25% rakyat Indonesia yang berpelajar, sisanya tidak berpelajar. Maka hasilnya seperti ini. Jawabannya apa? Ilmu penting sekali. Semua ilmu yang paling wajib adalah ilmu agama. Mudah-mudahan insyaallah kajian kita ini memberikan kita pemahaman yang bagus tentang Islam. Karena kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW yang semua umatnya nanti dijamin masuk surga. Mudah-mudahan berkumpul kita di tempat ini dengan bahagia. Pun nanti insyaallah kita berkumpul di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila tersalah. Qulu qouli hadza